Bidang kesehatan tulang adalah fondasi penting bagi tubuh, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Namun, defisiensi kalsium juga nutrisi pendukung lain masih menjadi kesulitan yang tersebut signifikan di tempat Indonesia. Data menunjukkan bahwa orang dewasa juga anak-anak Indonesia belum memenuhi permintaan kalsium harian yang mana disarankan. Yang tersebut berdampak buruk pada kemampuan fisik tulang. Bagi orang dewasa, teristimewa wanita, lansia, juga individu dengan pola makan yang digunakan tak seimbang dan juga pola hidup yang bukan sehat, kalsium adalah mineral esensial yang kerap kali tidaklah mencukupi kebutuhannya. Kurangnya kalsium dapat menyebabkan berbagai hambatan kebugaran seperti osteoporosis, penurunan kepadatan tulang, dan juga gangguan fungsi otot. Kandungan yang disebutkan terdapat pada LCAL, suplemen kemampuan fisik tulang untuk orang dewasa. LCAL mengandung koral kalsium. LCAL mengandung koral kalsium yang tersebut berasal dari batu karang laut yang mana kaya mineral, bersifat alami, kemudian lebih tinggi, mudah diserap tubuh. Vitamin D3 berperan penting pada meningkatkan penyerapan kalsium di dalam pencernaan, kemudian membantu distribusi kalsium ke tulang. Adapun vitamin K1 dan juga K2 membantu mengatur distribusi kalsium agar kerap segera ke tulang, kemudian tiada menumpukan dalam pembuluh darah, menurunkan resiko kalsifikasi pembuluh darah. Sementara magnesium membantu menyeimbangkan kadar kalsium pada tubuh, juga menyokong kebugaran otot, juga fungsi saraf. Sarapan merupakan langkah pertama untuk memulai aktivitas. Makan pagi ini dapat memberikan energi untuk tubuh agar siap melakukan sejumlah kegiatan di tempat pagi hari. Namun, sarapan rutin kali disepelekan hingga terlewati. Padahal hal ini bisa jadi berdampak buruk untuk tubuh, khususnya anak-anak. Dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengungkapkan anak-anak masih mempunyai masa pertumbuhan yang dimaksud perlu dioptimalkan. Untuk itu, penting tidaklah melewatkan sarapan untuk buah hati agar nutrisinya bisa jadi terserap maksimal. Anak-anak beda mirip orang dewasa. Kalau untuk dewasa tidak apa-apa skip sarapan, tapi kalau anak tidak. Karena mereka masih di proses pertumbuhan. Apalagi kita mau jadi Indonesia Emas 2045. Jadi itu penting banget, ungkap Dr. Denta pada waktu ditemui di tempat acara Innerland Senayan, ibu kota Indonesia Pusat belum lama ini. Dr. Denta mengatakan sarapan memenuhi nutrisi anak yang dimaksud akan berpengaruh pada pertumbuhannya. Sarapan yang mana dianjurkan pun tak boleh selama kenyang, tapi juga perlu mengandung vitamin, protein, karbohidrat, hingga mineral untuk menutrisi mereka. Tak belaka untuk pertumbuhan, nutrisi yang dimaksud baik pada sarapan anak akan berdampak baik bagi performa mereka di tempat sekolah serta belajar. Anak-anak yang mana tiada sarapan ternyata performa sekolahnya itu lebih lanjut buruk daripada anak yang dimaksud rutin sarapan. Karena otak anak itu masih harus disuplai. Bila banyak tak sarapan, sel-sel otak anak kita akan meninggal perlahan-lahan. Nah, ini performa sekolahnya sanggup tidak ada maksimal, paparnya. Untuk itu, Dr. Denta mengimbau orang tua untuk lebih banyak memperhatikan sarapan, kemudian juga nutrisi makan pagi anak. Pastikan buah hati mendapat asupan yang dimaksud tepat, lalu tidak ada jika kenyang. Pastikan asupan nutrisi anak tercukupi. Pastikan asupan nutrisi anak tercukupi. Orang tua harus diskusi kira-kira anak-anak telah cukup belum nutrisinya, karbohidratnya, sumber protein, lalu sumber lemaknya. Ini adalah yang mana dimakan anak setiap hari telah tepat atau belum, jelasnya. Pemanis alami pengganti gula yang dimaksud sehat cocok untuk dia yang tersebut sedang menjalani inisiatif diet atau penderita diabetes. Mengganti gula dengan pemanis alami tidaklah belaka membantu mengurangi asupan gula, tapi memberikan khasiat tambahan bagi kesehatan. Gula merupakan salah satu materi yang mana paling rutin digunakan pada makanan juga minuman. Namun, konsumsi gula berlebih dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Beberapa hambatan kemampuan fisik yang diakibatkan oleh konsumsi gula berlebih meliputi obesitas, diabetes, lalu permasalahan jantung.
Untuk mengempiskan resiko tersebut, banyak orang mulai beralih ke pemanis alami sebagai pengganti gula. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun lebih banyak sehat, pemanis alami tetap saja harus digunakan dengan bijak, juga bukan berlebihan. Pilihlah pemanis yang tersebut sesuai dengan kebutuhan, baik untuk menjaga kadar gula darah, menurunkan kalori, atau menambah nutrisi pada makanan. Berikut daftar pemanis alami pengganti gula dilansir dari headline Hari Terakhir Pekan. Stevia. Stevia merupakan pemanis alami yang dimaksud diekstrak dari daun vegetasi Stevia rebaudiana. Stevia bebas dari kalori juga karbohidrat, sehingga cocok untuk mereka yang dimaksud sedang menjalani diet ataupun penderita diabetes. Stevia juga tiada meningkatkan kadar gula darah, membuatnya menjadi alternatif yang digunakan sangat populer bagi dia yang digunakan menghindari gula. Madu. Madu adalah salah satu pemanis alami paling populer yang mana digunakan sejak zaman dahulu. Madu mengandung vitamin, mineral, juga radikal bebas yang tersebut dapat meningkatkan kesehatan. Meskipun mengandung lebih tinggi banyak kalori jika dibandingkan gula, madu memiliki rasa yang mana lebih banyak manis sehingga Anda sanggup menggunakannya pada jumlah total lebih banyak sedikit. Sirup maple. Sirup maple diekstrak dari getah pohon maple dan juga mempunyai rasa manis yang dimaksud khas. Sirup ini mengandung beberapa mineral penting seperti kalsium, kalium, lalu zat besi. Namun, penting untuk memilih sirup maple murni tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Stroke merupakan kondisi darurat yang mana memerlukan penanganan cepat untuk menghindari kecacatan permanen pada otak. Dengan kecepatan juga ketepatan penanganan pasukan Trombolis Siloam Hospital TB Simatupang sudah mengembangkan protokol spesifik untuk penanganan pasien stroke. Salah satu cara yang digunakan di penanganan pada stroke iskemik adalah trombolisis intravena yang digunakan bertujuan untuk mengurangi sumbatan di dalam pembuluh darah otak. Hal ini mampu dilaksanakan belaka bila golden period atau selama 4,5 jam sejak munculnya gejala stroke belum terlewati. Jika trombolisis dilaksanakan pada jangka waktu ini, studi menunjukkan bahwa hasil pemulihan akan lebih tinggi baik. Trombolisis intravena adalah metode untuk menangani stroke iskemik dengan melarutkan gumpalan darah di area otak. Selain stroke, metode ini juga efektif untuk mengatasi kondisi seperti emboli pari. Trombolisis intravena adalah metode untuk menangani stroke iskemik dengan melarutkan gumpalan darah di area otak. Selain stroke, metode ini juga efektif untuk mengatasi kondisi seperti emboli paru, deep vein thrombosis, dan juga serangan jantung.